Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali pertama kita akan diskusi. Ini adalah podcast perdana dari kami di channel apa? Maya TV. Channel Maya TV. Oke. Keguyak. Karin Ya, ini untuk pertama kalinya kita podcast sebelumnya channel kami itu tentang film, tentang vlog. Kali ini kita terkait BBM boy. lebih Kemarin ke pengetahuan. Oke, bisa diperkenalkan ini bintang tamu kami. Bisa diperkenalkan siapa namanya? asal usul organisasi Ya. ikut Apa apa ya? saja. Nama saya Oh iya, siapa namanya? Rizky. Ya, jelaskan. Penonton itu kan kepo nanti. Nama Siapa? saya Rizky Maulidia, kerap dipanggil Rizky. Saya mahasiswa Universitas Pigar Wiranegara Ya. semester akhir Semester akhir itu semester berapa itu? 9. Oh, 9. Keren guys. Semester 9. Saya masih semester 5 sama Duniwara. Jurusan apa? Mbaknya? Mbak Rizky. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Pendidikan ekonomi. Ya, ya. Pintar keuangan. Pintar tentang keuangan berarti ya. Pendidikan ekonomi itu. Tidak. Tidak. Iya, sebenarnya saya itu kepo sekali. Pendidikan ekonomi itu sebenarnya membahas tentang apa gitu. Sebenarnya pendidikan ekonomi itu ya secara apa ya, etimologi kan ada pendidikan dan ada ekonomi. Jadi kita itu ya mengkaji tentang teori-teori ekonomi, terus bagaimana cara kita untuk mendidik, melakukan pembelajaran yang efektif dengan teori-teori yang kita dapat di kuliah tersebut. Itu membahas tentang apa biasanya ekonomi itu? Untuk apa? Materi-materi SMA mungkin nggak terlalu mendalam, cuman apa ya, lebih ke penjabarannya gitu. Seperti bagaimana asal usul teori perilaku konsumtif, bagaimana asal usulnya teori utilitas atau kepuasan gitu. Seperti itu. Berarti membahas tentang apa ya? Tentang kebutuhan masyarakat gitu istilahnya. Iya. Tentang masyarakat. Itu nanti apa ya? Kegiatan Iya. ekonomi yang setiap hari kita lakukan. Itu nanti gurunya itu ketika sudah lulus itu sudah wisuda itu maksudnya itu bisa masuk ke apa? Seharusnya linearnya seharusnya menjadi Guru. guru ekonomi. Oh. Nah, tapi ya gimana ya, kita kan mahasiswa, tidak semua kita mengambil jurusan itu harus apa ya, kerjanya itu sesuai dengan jurusan kita. Terkadang ada yang menjadi wirausaha, ada yang menjadi pegawai negeri sipil kan. Iya. Tapi memang karena pendidikan itu ya, jadi anunya itu nanti menjadi guru. Iya. Guru ekonomi. Oke guys, jadi ini Mbak Rizky dari pendidikan ekonomi. Untuk apa? Selain kuliah, mbaknya ini aktif gimana saja? Saya aktif di organisasi kebetulan, baik itu di organisasi intra maupun ekstra. Saya di intra, saya menjadi masuk ke koperasi mahasiswa dari sejak saya maba sampai tahun berapa ya? 2019. 19. 20. Iya, 20. Iya, 19 tahun. 2020.
2000 corona yo, zaman corona. Iya. Intinya saya tuh semester sebelum KKN itu ya, KKN itu sudah demis. Terus saya selain Kopma saya ikut HMPS ekonomi selama 2 tahun ya, 2 periode. Terus setelah itu saya ke BEM. Aktif sekali berarti ya mbaknya ini ya. Aktivis. Cukup Aktif. Itu bagaimana cara mbaknya ini mengatur waktu gitu loh? Kan biasanya kalau teman-teman itu diajak berorganisasi itu alasannya takut gak bisa membagi waktu gitu loh. Manajemen. Mungkin dari mbaknya ini ada tips untuk teman-teman kita yang takut untuk berorganisasi karena takut mengganggu waktunya gitu. Barangkali bisa di-share. Berbicara mengenai manajemen waktu, sebenarnya tidak ada yang bisa untuk tidak ada waktu luang sebenarnya. Hanya kita yang berusaha untuk meluangkan waktu. Tidak ada waktu luang. Tidak ada waktu yang benar-benar luang. Hanya kita bagaimana cara kita untuk meluangkan waktu. Gimana itu maksudnya, saya kurang paham. Caranya manajemen kan. Tidak ada waktu yang benar-benar luang. Berarti sebenarnya kita itu sibuk gitu. Ya, Kok bisa? Kan nggak ngapa-ngapain, nggak bisa sibuk. kan kamu nggak tahu sih keseharian orang-orang itu seperti apa. Kan macam-macam. Ada yang kerja, ada yang sibuk bantu orang tua di rumah, gitu kan. Ada yang kuliah juga, belajar. Dia yang ambis itu pasti butuh banyak waktu lebih membutuhkan waktu lebih banyak untuk belajar, gitu kan. Jadi prioritas dia itu belajar. Tapi ya gimana ya? Yang benar-benar nggak ada waktu luang kalau gitu. Kalau kita nggak Meluangkan waktu. Kalau Intinya, kita dari diri sendiri. Kalau kita mau meluangkan waktu, maka kita bisa. Kalau kita nggak mau, ya wes. ya bisa dipahami. Berarti itu hanya alasan mereka tidak mau ruwet nih gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Seperti itu ya. Karena kan saya sendiri kalau melihat anak-anak atau teman-teman yang ikut organisasi itu sebenarnya orang yang ruwet gitu loh. Kan ngapain ruwet-ruwet ikut organisasi? Kan mendingan Jadi rumah. kita kuliah setelah itu pulang, kan enak kan. Kok Iya. maksudnya itu kok betah gitu loh ikut organisasi padahal itu capek, nggak dibayar. Apa yang kita dapat gitu loh. Kan itu mungkin itu yang menjadi menjadi pegangan mereka yang tidak mau ikut organisasi. Ya mungkin mereka memang tujuan saya di sini kuliah, saya di sini untuk lulus dengan nilai yang sebaik-baiknya, mungkin itu. Tapi di sisi lain kita ini generasi apa sekarang? 5. Zen. Generasi apa? 5 Generasi Z. Kita tuh terlalu terkungkung dengan zona nyaman kita. Kita sok sibuk padahal kita nggak sibuk, gitu. Dan banyak mereka itu yang menganggap remeh organisasi karena mereka nggak pengen ya kata kamu tadi, nggak pengen dibuat ruwet gitu. Yang mana kita semakin kesini tuh orang tuh semakin pragmatis gitu. Kalau nggak ada untungnya dia tuh nggak bakal ikut ya. Nggak bakal ikut karena organisasi di kampus itu basicnya kan nggak berbuah uang gitu ya kan. Jadi kita tuh yang ikut organisasi untuk apa? Bodoh gitu di pikiran mereka. Iya. Ya. Padahal di sisi itu dia nggak hanya menilai dengan secara fasadnya saja, fisiknya saja, dari depan saja, belum memasuki apa itu organisasi. Padahal kalau kita membandingkan anak organisasi dengan tidak, itu
sangat jauh dari segi sikap, dari segi cara bahasa, cara omongan, menghadapi berinteraksi dengan orang lain itu sangat-sangat jauh. Padahal kemampuan kita, keterampilan kita dalam berinteraksi, bersosial dengan masyarakat itu adalah hal yang fundamental bagi kita yang basicnya mahasiswa, yang katanya agent of change, gitu ya. Berarti intinya itu karena mereka belum terjun langsung di organisasi mungkin Iya. yang membuat mereka itu tidak tahu apa yang manfaatnya di organisasi. Jadi gitu guys, organisasi itu betul kita tidak mendapatkan manfaatnya secara materi, tapi kita akan mendapatkan sesuatu yang itu sangat sebenarnya dibutuhkan oleh kita gitu. Terus kan mbaknya ini kan jurusan pendidikan ekonomi ya, tapi saya dengar itu Mbak Rizky itu suka membaca katanya, suka membaca novel, suka membaca karya sastra, puisi. Itu gimana itu kan rata-rata kalau teman-teman itu yang suka baca itu katanya anak bahasa Indonesia gitu. Nah, Mbak Rizky itu kok bisa jurusan di pendidikan ekonomi itu kok suka membaca karya sastra gitu. Apa yang membuat suka itu? Saya sebenarnya sudah dari SMA ya. Saya suka baca kayak novel-novel gitu. Kata orang, konon orang berkata bahwasanya tingkat bacaan kita itu sesuai dengan kualitas diri kita. Yang awalnya kita suka novel picisan mungkin lambat laun 2 tahun kemudian kita suka novel-novel yang suka buku-buku yang seperti biografi, filsafat dan lain sebagainya, atau psikologi. Itu akan terus menaik, berkembang. Terus naik ya, seperti BBM. naik. Jadi bukan BBM saja guys yang naik, tapi pengetahuan kita. Ya, terus berkembang. Dulu mungkin saya suka novel-novel, cuman sekarang karena kebutuhan, pola pikir dan mungkin umur juga mempengaruhi ya. Oh iya. Saya sekarang itu kurang suka novel yang berbau-bau itu picisan dan lain sebagainya. Saya lebih suka ke puisi. Karena di situ saya benar-benar dibuat candu oleh An Mansur. Di situ ya. Halo An Mansur. Ini fan Anda. Ya, An Mansur itu karya An Mansur. Sangat-sangat majasnya tuh wah gitu. Bikin saya, puisi itu sedikit tapi maknanya tuh banyak. Jadi saya tertarik untuk mendalami puisi, kemudian menulis dengan gaya-gayanya An Mansur seperti itu. Berarti untuk mencintai karya sastra itu kita gak harus karena jurusan bahasa Indonesia gitu ya. Gak harus berarti. Itu tergantung orangnya masing-masing. Kira-kira apa manfaat yang didapat dari membaca hal-hal tersebut? Kan kadang orang itu menyangka, buat apa baca kayak gitu, gak ada manfaatnya gitu. Lebih baik baca buku pelajaran gitu, bisa untuk kuliah biar nilai bagus gitu. Kalau baca itu apa gunanya gitu? Karya sastra. Kalau saya sih baca karya sastra itu satu untuk selimuran. Hiburan. Kalau saya kayak suntuk gitu, kalau saya suntuk terus membaca itu kayak ada yang menemani. Terus itu setelah membaca kan banyak tuh kayak kosakata yang kita dapat. Nanti muncullah
keinginan untuk menulis gitu. Karena nggak semua telinga itu bisa mendengarkan kita. Itu manfaat rekan secara apa ya? Secara apa ya? Secara kasar ya, secara halusnya mungkin ada manfaat-manfaat yang lain apa, mungkin membuat diri kita apa, berubah apa gitu, apa gimana? Ya, ada yang mengatakan bahasanya orang itu apa ya, berkembangnya seseorang itu jangan itu dilihat dari lingkungannya, dilihat dari apa yang dia baca, dilihat apa yang dia tonton setiap harinya, dilihat lingkungannya itu seperti apa gitu. Dan pencapaian orang tersebut itu akan sangat mempengaruhi gitu. Dari itu tadi, dari tontonan, dari bacaan, dari lingkungan, circle-nya itu ya. Circle-nya itu. 3 itu sangat mempengaruhi pencapaian orang tersebut. Itu teman-teman, itu perlu dicatat itu ya. Tulis di pulpen, tulis di kertas, ambil pulpennya. Catat itu 3 hal itu. Bacaan, tontonan, circle itu sangat mempengaruhi pencapaian seseorang, kualitas hidup kita. Jadi sastra ini apakah sangat melekat pada diri mahasiswa? Dalam artian apakah seorang mahasiswa ini ada kaitannya dengan karya sastra gitu? Kira-kira apa? Bagaimana? Sebenarnya setiap makhluk hidup itu pasti mempunyai nilai sastra. Tidak bisa kita itu sebagai manusia itu tidak suka sastra, itu nggak bisa. Karena sastra itu adalah menemani jiwa-jiwa yang sepi. dan mahasiswa sendiri itu mereka yang tidak menyukai sastra, menurut saya adalah mereka yang selalu menyangkal akan ketertarikannya dengan sastra. Terkadang orang itu apa ya, menjustifikasi bahwa orang yang suka sastra itu dia yang melankolis. Lah itu yang melankolis, yang baperan. Padahal tidak semuanya. Tidak semuanya. Padahal apa ya? Mereka hanya membicarakan diri mereka sendiri gitu. Itulah yang mereka takutkan ketika mereka mulai membaca karya-karya sastra. Itu mereka takut menjadi pribadi yang melankolis seperti itu. Atau sebagai argumen malas untuk membacanya. Tapi kan memang karya sastra bukan hanya buku bukan hanya bacaan. Banyak kan film sekarang yang diangkat. Film sekarang kan itu rata-rata suka teman-temannya. Iya, cuma kan mereka malas gitu kan. Secara tidak langsung kan mereka juga menyukai sastra dalam bentuk tontonan gitu. Iya. Seperti itu. Pemane guys, gak takon kan? Pemane. Oh gitu ya. Berapa berarti kamu? Menjadi mahasiswa. Tanggung jawab mahasiswa. Peran masyarakatku seperti apa? Kan perlu dijabarkan. Soalnya kan monoton sekarang mahasiswa. Iya. Stagnan. Iya, memang berbicara mahasiswa ini sangat apa ya? Seolah-olah itu kan beda sama pelajar kan? Seolah-olah mahasiswa itu memikul peran tanggung jawab yang begitu besar banget. Nah itu kira-kira apa tanggung jawab mahasiswa saat ini atau yang kita saksikan saat ini yang belum mereka laksanakan untuk sekitarnya, kira-kira apa? Ya itu sih, saya sering sekali disindir dengan orang tua saya. Katanya mahasiswa tapi kok nggak ngerti politik gitu. Katanya mahasiswa tapi kok
katanya mahasiswa ekonomi tapi kok nggak bisa apa ya jualan. manajemen yang ada di toko ini kan orang tua saya menoko Oh iya. gitu. Jadi saya dari situ tuh agak tersinggung gitu. Padahal ya gimana ya, dari kritikan orang tua saya yang seperti itu, saya merasa bahwasannya kuliah ini bukan apa ya, hanya formalitas. Iya, sebenarnya. bukan apa sih? Bukan Satu-satunya kunci untuk sukses, bukan. iya, bukan iya itu. Bukan karena kita kuliah itu bisa seperti yang kita inginkan gitu ya. Iya. Kan memang apa ya, stigma dari masyarakat sendiri juga menjadi beban kita gitu. Iya. Mahasiswa, katanya mahasiswa tapi kok Apalagi ada agen of change gitu agen ya. of change. Itu Benar sangat sekali. sangat berat itu. Mm-mm. Kalau iya memang kalau dipikir-pikir kalau kuliah itu ya apa ya, cuma Nah itu tadi kembali lagi ke organisasi tadi ya. Iya kan, kita kalau hanya fokus ke intelektual, ke masuk kelas setelah itu pulang, ya kita nggak ada bedanya sama Nggak ada siswa gitu kan. Iya, apa ya bedanya? Hanya Skill. mendapatkan 30-20%. Iya. Iya, baru sadar ya. Soalnya iya loh, jujur saja kita kuliah ya, seret, duduk, dosen nerangkan. Setelah itu ada yang tanya, Udah. kadang ada, kadang enggak. Iya. Setelah itu kalau nggak ada, pulang. Pulang. Lihat di YouTube, oh yo. Dan kita harus Bener. mengikut tanggung jawab agen of change, kan itu kayak gimana itu, kayak main-main gitu. Ya itu tadi ya, kembali ya, kita Sedangkan, ikut aktif di berbagai Organisasi. atau komunitas ya. Heeh. Istilahnya suatu hal yang positif lah bagi kehidupan kita. Karena pada Sadar dasarnya, ya. karena pada dasarnya kita tidak bisa hanya hidup dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa, tidak bisa. Belum kita bagaimana cara bersosial dengan Itu orang lain. esensi dari kuliah itu adalah membangun. Membangun. Yang tadi itu agen of change ya berarti ya. Ya. Oh, itu berarti. Terus bagaimana cara kita mengorganisir gitu ya? Iya, Kan itu mengorganisir masyarakat. masyarakat. Kalau duduk, ada yang tanya, nggak ada pak. Ya sudah. Apa yang didapat? Iya. Iya kalau gitu. Dan kadang kita sebagai mahasiswa itu hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh dosen. Ya, Itu. padahal teori Kita itu tidak ada yang benar ya. ada yang benar. Kita harus mencari kebenaran itu sendiri. Makanya kan aslinya sebenarnya kita itu sebelum, maksudnya seumpama kita mata kuliah A, kan kita sering masuk itu dalam keadaan kepala kosong gitu ya. Padahal kan kita sebelum itu sudah paling tidak itu membaca dan memahaminya kan paling tidak. Tapi kita enggak, duduk kosong kepala, iya. Terus ngontakon suruh bertanya, nggak ada, pulang wes. Ya gimana ya? Ya itu berarti organisasi. Ya kalau pengen sukses, ya itu apa, koneksi. Iya, jaringan. Koneksi jaringan. Berorganisasi. Kembali lagi ke nepotisme. Itu terlalu dalam itu. Apa nepotisme? Dalam ini. Terus, oh ini ada hubungannya juga loh, sastra dan masyarakat ya. Kan secara tidak langsung ketika kita membaca karya sastra, kita kan apa ya, pada dasarnya itu membaca keadaan masyarakat, pola pikir, tingkah laku di dalam sebuah karya sastra. Dari sana kan kita bisa belajar dan bisa diterapkan pada sekitar kita. Sangat ya. Sangat berkorelasi. Karena memang jujur saja kadang saya itu
kayak apa ya, quotes kata-kata itu memang benar, kayak Mengubah pola pikir. iya, kayak apa ya, dek ngenul kaki. Tapi itu sebentar gitu loh, lebih tahan lama ketika saya baca sebuah novel. Kayak ditembak ya. Karena itu kayak kita itu membayangkan seorang tokoh, terus karakternya kayak gini. Kalau kita bertemu karakter kayak gini gimana? Itu kayak membekas gitu loh. Ya. Apa yang pesan yang tersirat dalam itu. Melalui karya sastra kita diajak jalan-jalan. Jalan-jalan, gitu ya. iya. Jalan-jalan ke lingkungan kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Nanti kalau ketemu orang yang seperti ini, kita harus menghadapinya dengan cara seperti ini. Nggak semua api itu harus dibalas dengan air. Oh iya, BBM bisa nggak tambah naik. Oke guys, itu saja. Ini asik ini ngobrol sama Mbak Rizky ini. Aslinya Mantan bukup. masih betahnya untuk satu hari mungkin kuat saya, tapi Kan selesai. ini nanti kalian tidak lihat. Sampai di sini saja. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Rizky. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.